Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Lucia, perawan martir. Menurut cerita kuno, Santa Lucia lahir di Sirakusa, di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Eutisia. Sejak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni. Namun pada saat dewasa, ia didesak oleh ibunya untuk menikah dengan seorang pemuda kafir, namun ia menolak. Pada suatu ketika, ibunya jatuh sakit, lalu Lucia mengusulkan agar ibunya berziarah ke makam Santa Agatha di Catania untuk memohon kesembuhan, dan doa mereka dijawab. Ibunya memperoleh kesembuhan, bahkan Santa Agatha menampakkan diri kepada mereka berdua. Pada masa itu, orang-orang Kristen ditangkap dan disiksa di bawah perintah Kaisar Diokletianus. Para pemuda yang sakit hati karena ditolak oleh Lucia memanfaatkan situasi itu. Mereka melaporkan Lucia, kemudian Lucia ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya dengan berbagai cara untuk menyerahkan kemurniannya. Namun Lucia tidak menyerah, ia bertahan dengan gagah berani. Akhirnya, seorang algojo memenggal kepalanya, sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir. Ia wafat sebagai martir pada 13 Desember tahun 304. Gereja menghormatinya sebagai perawan dan martir, serta karena namanya yang berarti cahaya, maka orang berdoa dengan perantaraannya, mohon kesembuhan dari penyakit mata. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu
Dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap setia dan kembali ke jalan Tuhan. Hari ini umat beriman Kristiani seluruh dunia memperingati kemartiran Santa Lucia. Ia seorang perawan, seorang yang memelihara dirinya seutuhnya demi Kristus dan imannya. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berbicara tentang nasihat, peringatan dan teguran Tuhan bagi Israel. Ia mengingatkan mereka tentang kekuatan dan kemahakuasaannya yang melebihi segala apapun dalam dunia dan sejarah. Dalam bentuk beberapa pertanyaan dan perintah yang menantang, Allah menasehati dan menyadarkan mereka akan kelebihannya dibandingkan dengan penguasa dan kekuasaan apapun. Dengan siapakah kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan aku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapakah yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Ia bahkan selanjutnya menegaskan kepada mereka bahwa Dialah Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi, tidak pernah berkurang kasih setianya. Tujuan tantangan, peringatan dan perintah-perintah ini
adalah untuk mengingatkan Israel agar mereka tidak tergerus imannya dan keyakinannya akan Dia. Secara tidak langsung, Ia mengingatkan Israel agar mewaspadai godaan dan tantangan dari pesona kekuasaan-kekuasaan duniawi yang mengelabui mereka. Pengaruh dan tantangan ini membuat mereka goyah, lemah, lesu, tergoda dan terpengaruh untuk meragukan Allah sendiri. Bahkan mereka justru berpaling dan mencari kekuasaan dan kekuatan lain yang sesungguhnya sangat berbahaya. Nasihat, arahan dan ajakan dari Tuhan untuk tetap setia, tidak berpaling darinya dan tidak mudah dipengaruhi oleh daya tarik dari yang lain juga terlihat dalam Injil hari ini. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Godaan dan pesona tawaran-tawaran lain dari dunia ini selalu mengguncang ketangguhan dan ketahanan komitmen dan batin kita kepada Kristus. Gangguan-gangguan itu membuat diri dan jiwa kita menjadi lemah, lesu, seperti berbeban berat, tidak tenang, tidak bahagia, kehilangan arah dan pegangan, bingung, stres, putus asa, kesepian dan tidak menikmati hidup, serta kegembiraan lahir dan batin. Bahkan pada tahap tertinggi dari pergumulan itu, orang bisa meragukan kasih, kekuasaan, cinta dan hati Allah sendiri. Ini adalah krisis dan bahaya. Ajakan, peringatan, nasihat, arahan, peneguhan dan semangat yang diberikan oleh Yesus dalam Injil ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk memastikan agar setiap orang tidak boleh terpengaruh, tetap kuat iman dan kesetiaan, tidak mudah terbuai oleh daya tarik dan pesona-pesona hal-hal duniawi yang dangkal dan menipu. Ia ingin agar setiap pengikutnya tetap kuat, kokoh dan memiliki komitmen dan prinsip iman yang matang untuk selalu terikat pada Allah. Ia ingin agar mereka mewaspadai pelbagai godaan dan tawaran lain yang membuat mereka menggantikan Allah dan panggilannya dengan panggilan-panggilan berbahaya dari dunia ini. Kesaksian hidup, kemartiran, iman dan teladan Santa Lucia hari ini adalah model, pedoman dan contoh dari bagaimana orang harus tetap tidak goyah dan tidak boleh terpengaruh oleh godaan apapun dalam hidup. Orang harus tetap setia dan menyerahkan diri dan kesetiaannya pada Tuhan dalam situasi penuh godaan dan tantangan apapun juga. Semoga demikian. Amin.